Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam kebahagiaan, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di kajian rutinan Kamis malam Jumat ini, marilah kita kemahkan dahulu kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Selama ini kita sama-sama mengetahui tentang zikrullah. Ada yang zikir la ilaha illallah, ada yang zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Ada zikrullah yang disebut-sebut Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Sebenarnya itu semua bukan zikrullah, dan sesungguhnya manusia tak akan pernah mendapatkan pahala dari apa-apa yang disebut-sebutkannya tentang Allah. Karena sesungguhnya selama ini saya berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya, itu sesungguhnya hanyalah kalimat-kalimat zikir, bukan zikir. Sesungguhnya kalimat zikir itu bukan zikir. Zikir itu apa? Zikir itu adalah ingat. Zikir itu hanyalah kembali kepada Allah. Itulah hakikat zikir itu. Bila yang berzikir masih manusianya yang ada, manusianya yang wujud, manusianya yang hidup, manusianya yang berkuasa untuk berzikir-zikiran, sesungguhnya manusia masih dzikrunas, masih ingat kepada kemanusiaannya yang pura-pura ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya zikrullah yang sebenar-benarnya adalah yang berzikir hanya Allah. Jadi bila manusianya masih merasa dirinya berzikir, ya berarti masih dzikrunas, manusianya yang masih merasa berkuasa berzikir. Dan itu semua tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, apalagi surga di sisi Allah.
Jadi yang bisa berzikir itu sebenarnya coba kita hayati bersama. Logikanya begini. Pak Bahtiar ketika menyebut nama saya Abdul Halim. Pak Bahtiar nyebut nama saya Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Apakah Pak Bahtiar ketika menyebut nama saya Abdul Halim, apakah Pak Bahtiar jadi Abdul Halim? Tentunya ya Pak Bahtiar sendiri yang jadi Pak Bahtiar, yang seolah-olah bisa mengingat, yang seolah-olah bisa menyebut-nyebut nama saya Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Berarti yang berzikir selama ini ketika Pak Bahtiar menyebut atau mengingat nama saya kan yang berzikir Pak Bahtiarnya. Pasti yang dizikiri bukan saya, bukan nama saya, tapi Pak Bahtiar berzikir kepada diri Pak Bahtiar sendiri yang merasa bisa mengingat nama saya. Sesungguhnya yang bisa berzikir kepada Pak Bahtiar ya Pak Bahtiar sendiri. Sesungguhnya yang bisa berzikir kepada saya Abdul Halim ya Abdul Halim sendiri yang bisa mengingat. Sama halnya bila yang wujud, yang nyata, yang hidup masih manusianya, Allahnya masih gaib, ya pasti takkan pernah bisa berzikrullah. Zikirnya masih zikrunnas. Maka dari itu bagaimanakah cara bisa berzikrullah? Ya jangan jadi Allah, jangan manusia menyerupai Allah. Apa maknanya? Jangan merasa wujud lagi, jangan merasa hidup lagi, jangan merasa berkuasa lagi di atas dunia ini. Bila manusianya sudah terbaiat hatinya kembali kepada Tuhannya, maka itulah yang dimaksud kiamat. Kiamat itu apa? Bangkitnya kesadaran manusianya bahwa diri manusia sebenarnya tidak ada. Yang tidak ada sebenarnya manusia, yang gaib sebenarnya manusia. Ketika manusianya merasa dirinya ada, ketika manusianya merasa dirinya wujud, ketika manusia merasa dirinya hidup, ya pasti yang dizikiri di dalam hatinya ya yang wujud. Tidak bisa manusia berzikir kepada yang gaib, yang wujud masih manusianya, Allahnya gaib. Zikrullah itu hanya berlaku ketika hanya Allah yang berkuasa kepada diri manusianya, hanya Allah yang menghidupi diri manusianya, hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Itulah yang dimaksud zikrullah. Ketika manusianya sudah tak bisa berzikir-zikir lagi, itulah yang dimaksud zikrullah. Duduknya Pak Bahtiar sudah bukan Pak Bahtiar lagi, tapi Allah lah yang berkuasa mendudukkan Pak Bahtiar. Itulah zikrullah. Ketika Pak Bahtiar minum kopi, Pak Bahtiarnya tak merasa punya daya upaya apa-apa kecuali daya upayanya Allah yang ada di saat Pak Bahtiar minum kopi. Ya itulah zikrullah. Ketika Pak Bahtiar sholat dan ketika tak punya daya upaya lagi di dalam sholat, yang mensolatkan, yang menguasakan, yang memberdirikan, yang berzikir-zikir hanya Allah yang ada, ya itulah zikrullah.
Jadi makna dari zikrullah itu sendiri ketika manusianya sudah tak mampu berzikir lagi, maka yang ada hanya zikrullah. Itulah yang dimaksud enjoy saja. Dan ketika manusianya sudah tak bisa berzikir lagi, itulah yang dimaksud pahala di sisi Allah. Hati manusianya sudah tenang, manusianya sudah bahagia, manusianya sudah diliputi Allah, dijaga Allah, dicukupi Allah, dikasih sayangi Allah. Itulah yang dimaksud pahala dan surga Allah itu. Jadi bila ingin mendapatkan pahala dan surga di sisi Allah, ia jangan jadi sekutu Allah lagi. Jangan mengingkari Allah lagi, jangan mengingkari wujudnya Allah lagi, jangan mengingkari hidupnya Allah lagi, jangan mengingkari kuasa Allah lagi. Yaitulah zikrullah yang mana manusianya sudah berada di dalam pahala dan surga itu. Jadi manusianya bila sudah kembali kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, sudah tenang hatinya, sudah enjoy hatinya. Kenapa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, karena sudah memulangkan dengan rela dan ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini Allah, kuasa ini Allah, dan manusianya sudah tak ada pengakuan-pengakuan lagi atas hidup dan badan lagi. Wong manusianya sudah goib di dalam wujudnya Allah. Dulu ketika kita belum ada kan yang wujud hanya Allah. Berarti keadaan kita dulu, kegoiban kita dulu berada di dalam mana? Berada di dalam wujudnya Allah. Tapi bila di dunia kita masih yang merasa wujud, pasti Allahnya goib dan kita tersesat di alam dunia ini dan tak bisa pulang kepada Allah sebelum terbaiat hatinya, sebelum dilenserkan singgasana yang berkuasa atas diri manusia ini. Hidup dan badan bila belum dipulangkan kepada Tuhannya dengan rela dan ridho, maka manusianya selalu di dalam kesesatan, di dalam ketakutan, di dalam penderitaan, di dalam kesakitan di dunia ini. Serba menakutkan. Karena manusianya tidak bisa berzikir kepada Allah alias tidak mau kembali kepada Allah. Dan bila manusia sudah memulangkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, menyerahkan semuanya bahwa hidup badan ini hanyalah dohir batinnya Allah dengan rela dan ridho, berarti manusianya sudah tak bisa ngaku-ngaku lagi sebagai diri manusianya, karena manusianya sudah hancur, goib, binasa di dalam kewujudan Tuhannya. Maka Allah pun akan rela dan ridho kepada manusianya. Untuk apa? Untuk menghidupi manusianya, untuk menguasai manusianya, untuk memelihara manusianya, untuk mencukupi manusianya, untuk mengkasih sayangi manusianya. Semuanya sudah serba Allah, semuanya. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala yang sering kita dengar di dalam kita akan memulai sebuah ibadah, yakni diawali dengan niat, dan ujung-ujungnya niat ada kata-kata lillahi ta'ala. Ketika hancur lebur manusianya yang ada hanya Allah,
yaitulah lillahi ta'ala, yaitulah zikrullah. Bila manusianya sudah menyerahkan itu semua kepada Tuhannya, maka matilah manusianya di dalam uripe Allah. Ketika itu sudah terjadi, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Kenapa kita disebut mengabdi? Karena seluruh amanah-amanah Allah, amanah wujud, amanah hidup, amanah kuasa sudah kita kembalikan, pasrah total jenderal semuanya kepada Allah. Itulah yang disebut orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa. Dan ketika manusianya sudah mengabdi kepada Tuhannya, kembali kepada Tuhannya, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah yang dimaksud manusia yang bisa berzikrullah akan mendapatkan pahala dan surga. Itu yang dimaksud. Jadi bukan seperti yang saya lakukan selama ini, zikrullah dengan Abdul Halimnya yang merasa sok berzikir. Ketika Abdul Halim sok merasa bisa berzikir dengan apa yang disebut-sebutkannya tentang Allah, seperti Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah dan sebagainya, maka selamanya Abdul Halim tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan surga, malah mendapat neraka dan siksa. Kebalikannya, kalau tidak surga ya neraka, kalau tidak neraka ya surga, kalau tidak dosa ya pahala, kalau tidak pahala ya dosa. Ya terserah kita, kita tinggal di mana sekarang, hanya kita yang tahu, kita sendiri yang tahu. Tapi bila kita tidak mengetahui ilmunya, selamanya kita takkan pernah tahu kita tinggal di mana saat ini. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu adanya ketika masih ada langit dan bumi, atau ketika masih ada manusianya. Surga dan neraka sudah berlaku. Tapi bila manusianya tak ada, ya sudah tak berlaku lagi surga dan neraka. Wong manusianya sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka bersama di dalam surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Al-Imran ayat yang ke-132, yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Jadi di sini kata Allah loh ya, bukan kata manusia. Kalau kata manusia, taatlah kepada Rasul dulu baru bisa taat kepada Allah. Lewat Rasul dulu baru bisa ketemu Allah. Tapi menurut Allah beda. Buktinya di ayat ini. Dan taatlah kepada Allah maknanya ikutlah Allah dan Rasul. Maka ketika manusia sudah mengikuti Allah, bila manusia sudah bisa berzikrullah, maka manusia akan menjadi Rasul, sama dengan para Rasul-Rasul terdahulu.
Karena para rasul-rasul terdahulu sudah tidak dirasuli oleh iblis dan setan lagi di dalam dadanya. Karena para rasul terdahulu sudah tidak menjadi utusan-utusan hawa nafsunya sendiri. Karena para rasul terdahulu sudah kembali kepada Tuhannya, sudah zikrullah, sudah hanya Allah yang berzikir kepada rasul-rasulnya, maka manusianya akan menjadi Rasulullah. Itulah maknanya, bila kita belum ketemu dengan Muhammad, kita tak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Maknanya, bila kita tidak menjadi Rasulullah, maka kita tak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Karena ayatnya, hati Allah, ikut Allah dulu baru jadi Rasulullah. Bila kita masih mengikuti hawa nafsu, pasti jadi rasulnya iblis dan setan. Dan ikutlah Allah dan Rasul. Maka ketika manusianya sudah tak bisa berzikir lagi, yang berzikir kepada manusia hanyalah Allah, yang mengingat kepada seluruh ciptaannya hanya yang menciptakan, maka manusia akan jadi rasulnya Allah. Ketika ada rasa lapar di dalam dada kita, diberitahu, "Hei Halim, kamu lapar, makanlah." Ketika kita makan, itulah yang dimaksud mengikuti Allah, mengikuti kehendak Allah di dalam dada ini. Kenapa kalau kita tidak hidup, bagaimana mungkin kita bisa makan, bisa minum, bisa ngerokok, bisa sholat, bisa zikir tanpa Allah? Tanpa Allah ya kita goib, tanpa Allah ya kita rawujud, tanpa Allah ya kita tidak ada. Berarti yang berhak berzikir kepada manusia ya Allah. Itulah yang dimaksud zikrullah. Manusianya enjoy. Wah, wong kabeh Allah, semuanya sudah dikuasai Allah. Manusianya enjoy saja, nonton Allah sambil makan popcorn, nonton kekuasaan Allah pada diri setiap manusianya. Itulah yang dimaksud ati Allah wa atiur Rasul. Itulah hati para nabi dan para rasul seperti itu. Maka bila kita belum ketemu hatinya para rasul, ya kita tak akan pernah bisa berzikrullah. Ayat yang selanjutnya Al-Imran ayat yang ke-132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Makna dan bersegeralah kamu mencari ampunan, maknanya segeralah mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Jangan berfokus kepada halusinasi hawa nafsu kita sendiri. Jangan berfokus kepada kepahaman hawa nafsu kita sendiri tentang Tuhan. Carilah Tuhan, bersegeralah kamu mencari Tuhan. Untuk apa? Kalau kita sudah ketemu Tuhan, ya pasti diampuni kita dari segala dosa-dosa yang selama ini kita perbuat.
Kenapa kok kita selama ini banyak dosanya? Karena kita jadi Tuhan tuh sendiri di dalam diri kita. Selama kita tak menemukan Tuhan, dia takkan pernah mendapat ampunan. Jadi ampunan atau taubatan nasuha itu yakni ketika sudah terbaiat hati manusianya, maka manusianya akan menyadari kebangkitannya menuju lillah. Itulah yang dimaksud ampunan Tuhan, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maknanya apa? Langit dan bumi itu hidup, dan badan ini loh yang bisa menyaksikan langit dan bumi. Hidup dan badan ini loh yang bisa menyaksikan alam semesta ini. Hidup dan badan ini loh yang bisa merasakan kenikmatan makanan-makanan di dunia ini. Inilah yang dimaksud mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang mendapatkan surga itu hanya orang-orang yang sudah tidak ada lagi orangnya, yang ada hanya Allah, yaitulah surga, pahala dan surga. Tapi bila masih ada manusianya, yaitulah penghuni al-malik, kepemilikan penghuni, penjaga neraka, menjaga api-api yang membara yang ada di dalam dada kita selama ini. Selama ini sebelum kita bisa berzikrullah, selama ini sebelum kita mengenal Allah, kan kita jaga api, jaga amarah yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena yang ada masih wujud manusianya, ya terbakar terus. Syahadatnya terbakar, sholatnya terbakar, zakatnya terbakar, puasanya terbakar, hajinya terbakar, sholawatannya terbakar. Kenapa kok bisa terbakar? Karena diakui oleh manusianya. Karena manusianya merasa bisa berdaya upaya di dalam itu semua. Karena sebenarnya manusia tidak sadar di dalam dadanya bahwa manusia tidak butuh Allah. Karena manusianya sudah jadi Allah. Bagaimana mungkin Allah menerima amal, yang mana amal itu dari orang-orang yang mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam dadanya? Bagaimana mungkin Allah menerima amal-amal yang najis? Allah hanya menerima amal-amal yang suci, bersih dari pengakuan diri manusianya, yakni amalnya, afalnya Allah sendiri. Itulah yang disebut zikrullah yang sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah nyata bahwa kalimat yang selama ini kita kenal dengan zikrullah, apa yang kita baca-baca, apa yang kita lantun-lantunkan, sebenarnya bukan zikrullah, tapi zikrun nas, tapi zikrus syaitan. Manusianya masih mengingat dirinya sendiri. Memang kelihatannya bagi orang yang melihat, wah ahli zikir, padahal ahli maksiat. Menurut Allah loh ya. Kalau menurut manusianya kan ahli zikir, tapi menurut Allah ahli apa? Ahli tidak mengingat Allah. Kenapa? Karena yang diingat di dalam dadanya kewujudan kehidupan diri manusianya. Jadi tidak gampang bisa berzikir kepada Allah itu. Memang
jalannya harus melepaskan pundi-pundi kemanusiaannya, pundi-pundi kekuasaannya, pundi-pundi ilmu-ilmunya, pundi-pundi amal-amalnya harus ditanggalkan agar manusianya bebas terbang sekejap, sekedip mata, sekilat langsung ketemu Allah. Jadi ketemu Allah itu enjoy saja. Wong yang nyata hanya Allah. Memang ya ada komen ini ajaran sesat. Kenapa yang menilai bahwa ini ajaran sesat? Yang menilai yang musuh-musuhnya Allah. Ya pasti jalan kepada Allah sesat. Sedangkan jalan kepada setan dan hawa nafsunya, inilah jalan kebenaran. Kata siapa? Kata setan. Jadi iblis setan ini tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila manusia lepas dari genggamannya. Untuk apa manusia ini digenggam, dipenjara, di neraka dengan iblis dan setan, supaya tetap bersama-sama jadi golongan setan itu sendiri. Jadi banyaklah belenggu-belenggu di dalamnya. Jadi untuk zikrullah, ya silakan lepaskan belenggu-belenggu itu. Carilah guru-guru yang mumpuni di area Anda berada sana untuk membantu Anda melepaskan belenggu-belenggu Anda. Tak bisa manusianya belajar sendiri. Akhirnya bila manusianya belajar sendiri, berasa sudah paham, padahal yang membimbing setan. Merasa paham, akhirnya setelah merasa paham, gampang menyalah-nyalahkan orang lain, gampang menyesat-nyesatkan orang lain. Kenapa? Karena mursyid dan gurunya adalah syaitan. Maka dari itu, para sahabatku, jangan berpaku dan berdiam diri. Bangkitlah, kiamatlah, carilah jalan Tuhanmu agar Allah bisa berzikrullah kepada diri kita. Jadi bila sudah nyata zikrullah, manusia tak perlu zikir-zikir lagi. Apa maknanya? Meskipun saya sholat 5 waktu, meskipun setelah sholat saya berzikir seperti layaknya berzikir sahabat-sahabat setiap pada sholat, sama. Tapi di dalam dada manusianya sudah tak mampu lagi melakukan itu semua. Kenapa? Karena yang melakukan itu semua hanya Allah. Itulah yang dimaksud zikrullah. Jadi makna keterangan di paparan uripe Allah ini, bukannya manusianya sudah tidak sholat lagi, sudah tidak berzikir seperti alat zikir yang dilakukan manusia. Sama dulu dan sekarang sama. Bedanya dulu Abdul Halim yang berzikir, tapi sekarang Abdul Halim enjoy saja, tidak berzikir lagi. Kenapa? Karena yang berzikir hanya Allah, yang menzikirkan Abdul Halim, yang menghidupi, yang mewujudkan, yang menjaga, mencukupi, mengasihi sayangi manusianya. Sama dengan para sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat, enjoy saja. Itulah yang dimaksud zikrullah. Enjoy saja, itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Ngapain kita sibuk berzikrullah? Ngapain kita sibuk bermakrifatullah? Yang makrifat hanya Allah, yang berzikir hanya Allah. Inilah kajian dari Allah langsung. Jadi kalau kajian dari manusia, karena manusianya jadi Tuhan, ya seolah-olah semuanya perbuatan manusianya. Seolah-olah Allah seperti patung, tidak bisa apa-apa, manusianya saja yang bisa.
Berarti inilah iman yang terbalik. Pura-pura seolah-olah iman kepada Allah, padahal ingkar kufur kepada Allah. Qalbun kafirin baitun nas, kata Allah, orang-orang kafir itu di sisiku, kata Allah, ketika wujud manusia, hidup manusianya, kuasa manusianya masih berperang ketimbang wujud hidup dan kuasa Tuhannya. Karena di dalam bait yang sebenarnya suci dari yang selain Allah kok dihuni oleh manusianya. Dan ketika masih wujud manusianya, itulah qalbun kafirin baitun nas. Jadi yang dimaksud zikrullah itu yakni qalbun mukminin baitullah, hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah ketika di dalam dadanya yang ada hanya Allah. Itulah zikrullah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nyata bukan? Tiada Tuhan selain Allah. Tapi selama ini ternyata kita hanyalah zikrun nas, manusianya yang seolah-olah bisa baca, bisa nyebut la ilaha illallah. Sama halnya dengan anak kecil nyanyi-nyanyi lagu cinta, padahal anak kecil tak tahu apa cinta itu, pokoknya hafal saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Bila yang ada, yang wujud hanya manusianya, bagaimana mungkin bisa ingat kepada Allah? Araftu Rabbi bi Rabbi, aku bisa mengingat Allah dengan Allah, bukan dengan nafsu. Jadi yang bisa mengingat Allah, ya Allah, ya kita enjoy saja. Tidak repot-repot, tidak usah bertapa-tapa lagi, berzuhud lagi, menghening lagi. Wong kita sudah hening, kok kita masih menghening-heningkan diri? Kita kok ngatur-ngatur Tuhan? Sebenarnya manusia ini hening, tidak ada, tidak wujud. Allah lah yang menggebiar, Allah lah yang menggelar manusianya. Tapi ketika Allah menggelar manusianya, manusianya terbelalak seolah-olah gebiar dan pagelaran ini hanya milik manusianya. Mana mungkin manusianya bisa berzikir? Dan bagaimana mungkin manusianya bisa ingat bahwa hidup dan badan serta apa yang tergelar pada badan ini ya Allah. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bila kita mengingat bahwa kita tak bisa ingat, ya pasti Allah yang mengingat kita, bukan kita yang mengingat Allah. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepada. Bersyukur sujud tunduk kepada kewujudan Allah.
bila kita masih sujud syukur kepada kewujudan diri manusia kita, ya kita masih ingkar kepada Allah. Jadi tunduk sujud hanya kepada Allah, maka nyatalah Allah. Bila Allah sudah nyata, itulah yang dimaksud pahala dan surga. Kira-kira pahala dan surga itu nyata apa gaib? Nyata. Kalau gaib berarti pahala dan surga tidak ada, wong gaib. Kalau kita menyangka surga pahala neraka itu besok gaib, ya berarti yang memang tidak ada ketika manusianya tidak ada. Tapi adanya pahala surga neraka dosa itu ketika manusianya masih ada. Jadi hanya orang-orang yang sudah bersujud kepada Tuhannya lah sudah tahu rahasia surga neraka, sudah tahu rahasia dosa dan pahala, karena dirinya sudah enjoy saja, tidak ada yang salah. Apa yang dikerjakan oleh dirinya tidak ada yang salah, apa yang dikerjakan oleh orang yang selain dirinya. Kenapa? Karena hanya Allah lah Tuhan yang esa, yang menggelar, yang menggebiar apa yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Tuhannya agama yang satu dengan agama yang lain berbeda? Seolah-olah Tuhannya beda-beda. Sama halnya sesama Islam pun kadang kalau menuduh orang sesat kepada sesama muslimnya, pasti Tuhannya yang berbeda-beda. Kenapa? Karena perbedaan itu ditunggangi oleh hawa nafsu manusianya. Kepahaman tentang Tuhan menurut hawa nafsu manusianya, sehingga menyalah-nyalahkan pemahaman orang lain yang tak sepaham dengan dirinya. Padahal yang berhak menuduh sesat itu, yang berhak menilai kesesatan manusia itu hanyalah Allah, bukan manusianya. Bila manusianya menyesatkan manusia lain, berarti manusianya itu sendiri yang sesat. Kenapa? Karena manusianya menyerupai Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua sahabat-sahabat yang senantiasa mendengar paparan-paparan dari Allah selalu dilindungi oleh Allah, diliputi oleh Allah, dipahamkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dari Dolimin Tabul Bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwiri zalimin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwiri zalimin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
wabarakatuh.